Halo sobat Nime, gas lagi Feng Hao-nya. Tapi sebelumnya yang mau ngecek tingkat kultivasi bisa kalian cek lah di deskripsi. Di sana juga ada link yang siapa tahu mau bagi-bagi rezeki ke gua. Oke, langsung aja kita gas. Mereview sedikit dari part sebelumnya, kedatangan para orang-orang dari aliansi cahaya ke ibu kota imperial adalah untuk menantang murid dari keluarga Feng untuk bertanding. Dan untuk pertandingan ini, keluarga Feng mereka menunjuk Feng Hao sebagai perwakilannya. Sedangkan aliansi cahaya mereka menunjuk Holy Thorn Langshi sebagai lawan pertama untuk Feng Hao. Hei. Kali ini kau tidak akan dapat kabur lagi dari diriku, kecuali kalau kau mau berlutut di bawah kakiku, ucap dari anak ini. Namun untuk Feng Hao yang saat ini ia telah jauh lebih kuat, tidak ada lagi alasan bagi dirinya untuk dapat kabur dari tempat ini. Dan ia agar lebih menarik lagi Feng Hao dia berujar, kau telah mengatakan hal yang seperti itu berulang kali, namun faktanya kau tetap tidak bisa mengalahkanku secara resmi. Dan sekarang meskipun tingkat kultivasi kita telah jauh berbeda, tapi tetap kurasa kau tetap tidak pernah dapat mewujudkan mimpimu itu, ucap dari Feng Hao yang membuat bocah ini dia murka dan langsung melepaskan kekuatannya. Dan melihat hal itu membuat para penonton yang ada di tempat ini mereka pun sadar kalau bocah dari aliansi cahaya sangat luar biasa kuat dan tentunya luar biasa mengerikan. Karena begitu serangan ki dahsyat dilepaskan oleh bocah Langshi. Di sini Feng Hao dia pun masih dapat tersenyum karena trik lama tidak akan lagi berpengaruh untuk kesekian kalinya, ucap dari Feng Hao yang saat ini dirinya melepaskan kekuatan tangan kiri miliknya yang meluap-luap jauh lebih kuat daripada yang sebelumnya. Menghancurkan serangan ki yang dilepaskan oleh lawannya. Dan melihat hal itu, Feng Hao dapat menghancurkan serangan ki yang dilepaskan oleh bocah Langshi, jelas membuat bocah dari aliansi cahaya lainnya mereka pun tidak percaya kalau ternyata serangan senior Langshi dapat dipatahkan dengan sangat mudah. Wah, gila, teknik macam apa itu? Sedangkan untuk orang-orang dari keluarga Feng, ya mereka pun sama. Mereka tidak percaya kalau ternyata keluarga Feng dapat menyembunyikan teknik yang mengerikan seperti ini. Namun untuk bocah Langshi, ya aku tahu kalau kau bisa menghancurkan teknikku yang sebelumnya, tapi jangan besar kepala dulu kau, karena aku masih memiliki teknik lainnya lagi. Maka dari itulah kini bocah Langshi dia pun melepaskan fireball ke arah Feng Hao dengan 2 gelombang serangan, membuat Feng Hao lagi-lagi dapat tersenyum karena Feng Hao pun tahu apa yang harus dia lakukan. Kau pikir aku takut dengan teknikmu ini? Karena sejatinya sebelum fireball itu datang ke arah Feng Hao, dia mengaktifkan teknik barrier pertahanan Xuan Wu miliknya yang sudah diperkuat, dan itu bekerja karena ketika api itu melahap area sekitaran Feng Hao, untuk Feng Hao sendiri ternyata dirinya tidak terpengaruh apapun. Dan itu jelas lagi-lagi membuat mereka yang menontonnya bertanya-tanya tentang teknik apa lagi yang digunakan oleh anak itu. Karena memang teknik milik Feng Hao benar-benar membuat gelombang api itu ternyata tidak ada harga dirinya. Apakah kau sudah bermain-mainnya? Jika sudah, sekarang saatnya akulah yang akan menyerang, ucap dari Feng Hao. Maka dari itulah kini Feng Hao dia pun datang berlari melesat ke arah bocah Langshi dengan kilatan petir di tangan kilin miliknya dengan kekuatan 8 kali lebih kuat daripada yang sebelumnya, yang membuat bocah Langshi dia pun tahu dia tidak bisa melarikan diri lagi dan hanya harus menyiapkan serangan yang kurang lebih sama di tangan kanannya, yang membuat terjadi sebuah benturan kuat di antara keduanya yang memaksa bocah Langshi dia pun harus terdorong beberapa belas meter ke belakang. Sedangkan untuk Feng Hao dia masih dapat berdiri kokoh di tempatnya. Dalam beberapa bulan saja aku telah mendapatkan kekuatan yang sangat luar biasa seperti ini. Dan ketika dia telah melihat semua kemampuanku ini, bocah itu dia tidak akan lagi dapat memandangku rendah. Dia tidak akan lagi dapat bersikap sombong di hadapanku, pikir dari Feng Hao. Dan untuk para orang-orang tua ini, ya lagi-lagi mereka pun bingung bagaimana bisa hal ini dapat terjadi. Bagaimana bisa bocah itu dapat menekan mereka yang ada di ranah Huang, sedangkan dirinya sendiri masih ada di ranah Wuzun.
Sedangkan untuk yang lainnya, mereka pun berpikir apakah Feng Hao memiliki garis keturunan kaisar hingga dapat memiliki kekuatan edan seperti ini. Namun untuk si Croci ini tentunya dia pun sangat kesal dapat ditekan oleh Feng Hao sampai sejauh ini. Tidak, aku tidak boleh kalah dan aku tidak mungkin kalah dari bocah itu. Maka dari itulah kini bocah Langshi dia pun mulai meneteskan esensi dari dalam tubuhnya untuk membentuk sebuah teknik fireball lainnya yang terlihat jauh lebih mengerikan. Dan begitu dikombinasikan dengan teknik lainnya, semakin mengerikan. Terlihatlah teknik api yang meluap-luap yang terlihat seperti badai yang akan dapat melahap segalanya. Dan begitu dia hempaskan ke arah Feng Hao, membuat Feng Hao dirinya harus mengeluarkan spirit weapon miliknya. Dan begitu serangan itu semakin mendekat, Feng Hao dia pun melesat ke udara, melompat sembari bersiap untuk dapat membelah fireball itu. Gila. Anak muda dari keluarga Feng itu dia sangat gila. Berapa banyak lagi rahasia yang dia sembunyikan. Anak itu benar-benar mengerikan, ujar dari mereka yang menyaksikan pertandingan ini. Dan melihat hal itu juga, di sini patriark keluarga Sun dia pun berujar kepada salah satu murid lainnya kalau teknik yang digunakan oleh lawan dari Langshi itu adalah kekuatan yang dimiliki oleh garis keturunan kaisar. Tapi uniknya di sini dia masih terlihat cukup tenang. Sedangkan untuk di arena sendiri saat ini bocah Langshi dirinya porak-poranda dan dia masih juga tidak dapat menerima dapat dikalahkan oleh Feng Hao. Bagaimana bisa? Bagaimana mungkin kekuatan tubuh Dewa Matahariku dapat dikalahkan? Tidak, aku tidak terima. Sedangkan untuk Feng Hao dia pun menanggapinya dengan berujar, sudah kukatakan kalau keberuntungan itu tidak akan selalu ada di pihakmu cuy. Dan kali ini keberuntungan itu ada bersama dengan diriku, ucap dari Feng Hao. Dan sekarang apakah kau telah bersiap untuk memohon belas kasih dari diriku, ucap dari Feng Hao. Yang membuat bocah Langshi dia pun tidak terima. Tidak, aku tidak pernah melakukan hal itu di hadapan orang sepertimu. Maka dari itulah alih-alih harus berlutut di bawah kaki Feng Hao, bocah Langshi dia pun melepaskan semua kekuatan yang dia miliki. Teknik yang akan melukai dirinya sendiri yang akan ditukarkan dengan kekuatan yang menyala, meluap-luap dengan efek balik yang cukup mengerikan. Tapi ini semua dia lakukan demi harga dirinya. Bocah Langshi itu dia tetap kembali mencoba menerjang Feng Hao yang ada di depannya. Sekarang kau tidak akan dapat melawanku lagi, dan sekarang pergilah kau ke neraka bocah, ucap dari bocah Langshi. Namun untuk Feng Hao dia tetap tenang saja. Mari kita akhiri ini semua, ucap dari Feng Hao dengan tenangnya. Yang kini dia pun kembali melompat ke udara untuk berhadapan dengan lawannya. Sayonara, ucap dari Feng Hao sebelum bocah Langshi itu langsung terduduk lemas. Next, selanjutnya, ucap dari Feng Hao. Melihat Feng Hao yang dapat mengalahkan bocah itu dengan cukup spektakuler, membuat patriark jelas dia sangat senang. Bagus nak, kau memang layak untuk menjadi anggota keluarga Fengku. Sedangkan untuk orang-orang lainnya yang berasal dari aliansi cahaya, jelas mereka semua kesal dan tidak terima perwakilan dari pihak mereka dapat dikalahkan dengan cukup mudah. Sedangkan untuk patriark aliansi cahaya, dia pun santai aja dan dia juga mengirim satu bocah gila lainnya. Sekarang giliranmu, pergilah dan hajar dia. Tapi ingat, jangan terlalu keras, kau memberinya pelajaran. Tingkat kultivasi kalian terlalu jauh berbeda. Baik, aku mengerti, sambut dari bocah hijau itu. Maka dari itulah kini bocah hijau dia pun berjalan maju ke depan, di mana dia juga sungguh sangat menantikan bagaimana rasanya bermain dengan bocah yang ada di ranah Wuzun namun memiliki garis keturunan kaisar. Ini pasti menarik, pikir dari bocah hijau itu. Namun sebelum bertanding di sini bocah hijau dia berujar, "Hei bocah, aku telah melihat pertandinganmu dan kau lumayan cukup kuat. Sepertinya kau juga cukup optimis. Dan sepertinya kau tidaklah lemah," ucap dari Feng Hao.
Dan benar saja ketika bocah hijau dia melepaskan auranya, Feng Hao dia pun dapat merasakan kalau lawannya ini bukanlah kaleng-kaleng. Maka dari itulah untuk dapat menahan tekanan aura dari lawannya, Feng Hao dia pun harus melepaskan teknik fighting spirit miliknya. Melihat Feng Hao dapat menahan membuat bocah hijau dia tersenyum. Melihat lawannya yang sepertinya meremehkannya jelas membuat Feng Hao dia sedikit kesal. Maka dari itulah dia pun langsung mengeluarkan tangan kiri miliknya dan tahu kalau itu cukup kuat membuat si hijau dia pun melapisi tangannya dengan kekuatan Yuan Qi miliknya. Sebelum keduanya beradu kekuatan satu sama lain. Dan di sini Feng Hao dia pun juga sempat terdorong beberapa langkah dan merasakan kalau tangannya sedikit kesemutan, yang artinya pukulan dari lawannya itu cukup sangat kuat. Sedangkan untuk Patriark yang melihatnya, dia pun merasakan kalau sepertinya kekuatan yang dimiliki oleh aliansi cahaya tidak kurang daripada kekuatan yang dimiliki oleh para keluarga imperial. Namun untuk Feng Hao sendiri ditahan seperti ini tidak membuatnya kesal, justru malah membuatnya senang dan semakin yakin semakin kuat lawannya maka semakin kuat pula fighting spirit yang ia miliki. Dan kini Feng Hao ketika dia telah mengumpulkan itu semua, Feng Hao dia pun melesat kembali ke arah lawannya untuk beradu kekuatan untuk kedua kalinya. Ya, pukulan yang kedua jauh lebih kuat daripada yang sebelumnya yang membuat si bocah hijau dia pun merasakan kalau tangannya juga sedikit berkeringat. Baiklah. Kalau begitu, lantas bagaimana kau seperti ini? Tiba-tiba saja bocah hijau dia pun melepaskan teknik telapak tangan surgawi miliknya ke arah Feng Hao. Sedangkan untuk Feng Hao dia pun bersiap untuk dapat menebasnya dengan spirit weapon miliknya. Namun begitu tebasan itu dilakukan oleh Feng Hao dan mengenai teknik telapak tangan itu, Feng Hao terhantam dengan sangat keras karena ternyata teknik itu tidak dapat dipatahkan oleh Feng Hao yang membuat kini Feng Hao dia pun terkapar di tengah-tengah arena pertandingan. Anak itu, dia adalah harapan bagi keluarga Fengku. Aku tidak bisa membiarkannya berakhir di tempat ini, ucap dari Patriark. Maka dari itulah Patriark dia pun melesat turun ke bawah untuk dapat menyelamatkan Feng Hao. Namun jika Patriark turun tangan artinya keluarga Feng mengakui kekalahannya, ucap dari Patriark aliansi cahaya yang membuat Patriark keluarga Feng dia menjadi sedikit ragu. Dia pun bimbang tentang apa yang harus dia lakukan antara mengakui kekalahan atau menyelamatkan anak yang berbakat ini. Namun tetap pilihannya adalah untuk dapat menyelamatkan Feng Hao. Namun begitu Patriark akan turun kembali, Feng Hao dia pun dapat berdiri. Patriark, kau tidak perlu khawatir, aku baik-baik saja, ucap dari Feng Hao. Ya, kenapa Feng Hao baik-baik aja? Setelah dia terkena serangan dari lawannya. Ingat, Feng Hao adalah seorang alkemis tingkat surgawi yang dapat melakukan regenerasi dengan sangat cepat. Iya, aku telah membuat orang-orang khawatir dan aku juga lupa memberitahukan mereka kalau aku adalah seorang alkemis tingkat surgawi. Maaf ya semuanya, pikir dari Feng Hao. Maka dari itulah ketika tubuhnya sudah kembali pulih, Feng Hao dia pun kini menggunakan teknik tangan surgawi miliknya pula. Bukan teknik tangan surgawi biasa, tapi teknik yang dia kombinasikan dengan kekuatan bintang khas milik keluarga Feng yang akan jelas jauh lebih kuat daripada teknik tangan surgawi biasa. Namun untuk bocah hijau dia pun santai saja dan dia tidak menganggap kalau teknik itu cukup berbahaya. Namun jika memang diterima mentah-mentah jelas itu namanya dungu. Maka dari itulah di sini bocah hijau dia pun menyiapkan tinjunya untuk dapat menghancurkannya. Ya, walaupun tekniknya dapat dihancurkan dengan sangat mudah, tidak membuat Feng Hao kesal ataupun marah. Di sini Feng Hao dia masih tetap tenang dan tahu apa yang harus dia lakukan. Maka dari itulah kini Feng Hao dia pun kembali mengangkat tangannya ke udara dan kembali membangun teknik tangan surgawinya. Tapi tidak seperti yang sebelumnya yang cuma mengandalkan kekuatan bintang. Tapi kali ini Feng Hao dia akan melapisinya dengan kekuatan Qi dari tangan kilin miliknya yang jelas ini akan jauh lebih kuat daripada yang sebelumnya. Serangan yang sangat dahsyat pun terjadi di atas arena pertandingan. Walaupun terkena telak dari serangan itu tidak membuat bocah hijau itu terluka. Bahkan yakini semakin mengerikan, bangkit kembali dengan aura hitam yang menyelimuti tubuhnya. Aura hitam yang sangat kuat. Ya, kekuatanmu sangatlah kuat bocah. Tapi sayangnya
kau harus bertemu melawan diriku. Ucap dari bocah hijau yang kini melepaskan kekuatan hitam ke arah teknik tangan surgawi milik Feng Hao. Yang membuat kini teknik telapak tangan itu terlihat mulai korosi di berbagai sisinya. Sebelum pada akhirnya melahap semua teknik tangan surgawi milik Feng Hao dan menghancurkannya dari dalam. Dan kini posisi pun terbalik, Feng Hao lah yang akan dihantam dengan teknik tangan surgawi milik si bocah hijau. Feng Hao pun dihantam dengan sangat keras yang membuat mereka yang melihatnya merasakan cukup rasa ngeri. Begitu juga dengan Patriark, dia tidak menduga kalau pertandingan dari anak-anak ini akan semengerikan ini. Namun untuk di arena sendiri saat ini setelah benturan keras itu terjadi, tidak ada tampaknya Feng Hao di bekas serangan itu yang membuat mereka yang menonton pertandingan ini mengira kalau Feng Hao benar-benar telah binasa, bahkan tubuhnya tidak tersisa. Namun faktanya lah Feng Hao dia telah ada di sisi lainnya karena Feng Hao dia menggunakan teknik teleportasinya. Weh, anak itu sejak kapan dia memiliki teknik ruang? Pikir dari Patriark. Sedangkan untuk lawannya jelas dia juga cukup kesal. Anak itu dia dapat menggunakan teknik ruang. Aku benar-benar meremehkan anak itu rupanya. Maka dari itulah bocah hijau ia pun kini akan kembali bertarung dengan serius melepaskan kekuatan aslinya dan berujar, "Bocah, apakah kau pikir aku tidak bisa menangkapmu? Aku benar-benar akan menghabisimu." Tiba-tiba saja teknik tangan iblis miliknya melesat ke arah Feng Hao yang saat ini ada di udara. Dan untuk Feng Hao dia pun santai saja karena saat ini dia tahu apa yang harus dia lakukan dengan mengeluarkan segel naga di tangannya yang membuat kini Feng Hao dia memanggil teknik Spirit Warrior miliknya yang terlihat seperti seekor naga emas kehitaman yang langsung melahap semua teknik tangan iblis yang dimiliki oleh lawannya yang membuat bocah hijau ini dia tertawa. "Ya, kau bisa menggunakan teknik Spirit Warrior. Baiklah, apakah kau pikir cuman kau lah yang dapat melakukannya?" Maka dari itulah di sini bocah hijau dia pun mengeluarkan tongkat kipas miliknya. "Biar aku tunjukkan kepadamu bagaimana kekuatan dari Spirit Warrior yang sebenarnya." Yang membuat kini si bocah hijau dia pun memanggil Spirit Warrior miliknya yang terlihat seperti barong iblis gila yang akan berhadapan dengan naga milik Feng Hao yang mana pala tu iblis juga dicetak dengan cakar naga yang menghasilkan benturan energi yang sangat dahsyat. Namun dari balik kepulan asap gila itu kini muncullah sebuah cahaya di balik itu semua dan cahaya itu berkilau tepat di belakang sosok naga milik Feng Hao. Tidak, aku tidak akan kalah. Aku tidak mungkin kalah, ucap dari bocah hijau ini. Dan karena tidak mau kalah dan tidak terima, maka dari itulah tidak ada lagi alasan bagi si hijau untuk dapat menahan diri. Maka dari itulah dia pun kini melompat ke udara, melepaskan semua kekuatan aslinya, tidak lagi menahan diri seperti yang sebelumnya. Dan itu benar-benar terlihat sangat mengerikan dengan kepulan asap hitam di sekelilingnya yang membuat aura dominasi semakin menggila. Yang membuat Feng Hao dia pun sadar kalau aura dari lawannya ini yang sebelumnya ada di ranah Wuzun tiba-tiba saja melesat naik ke ranah Wuwang. "Weh, bocah, aku benar-benar akan menghabisimu kali ini," ucap dari bocah hijau yang langsung dibantah oleh Feng Hao. "Tidak, kau tidak memiliki syarat untuk dapat melakukan itu," ucap dari Feng Hao. Namun begitu bocah hijau dia akan melepaskan kekuatan aslinya dan bertempur dengan habis-habisan dengan semua niat untuk dapat menghabisi lawannya. Tiba-tiba saja langit terbelah dan dari atas sana terdengar suara seorang master yang berujar, "Tidak, ini belum waktunya. Kau cepat kembali," ujar dari sosok dari balik distorsi ruang itu yang memaksa bocah hijau untuk naik masuk ke dalam distorsi ruang. Walaupun bocah hijau itu tidak mau dan dia menolak, tapi dia tidak dapat melakukan apapun. Dan ketika bocah hijau telah sepenuhnya menghilang, maka pertandingan kali ini ya lagi-lagi dimenangkan oleh keluarga Feng. Namun di sini Patriark dari aliansi cahaya dia tidak terima ketika dirinya dapat dikalahkan untuk kedua kalinya. Dia langsung memecahkan sebuah liontin miliknya untuk dapat memecahkan ruang, memanggil leluhur dari Rana Sain. Gitu juga dengan Patriark keluarga Feng yang langsung memanggil leluhurnya Rana Sain pula, yang akan membuat di part selanjutnya adalah pertarungan antara keluarga Imperial. Dan sampai jumpa di part selanjutnya. Bye, thank you.